Selamat datang kembali di channel Borneo Trader. Di video kali ini saya akan menganalisa lagi untuk perkembangan pergerakan saham-saham dari sektor teh dan lainnya. Yang pertama ada Buka, kedua Goto, ketiga SRTG, keempat IMTK, kelima SCMA, keenam WIRG, ketujuh MPPA, ke-8 MLPL, ke-9 Kios, ke-10 MTDL, dan terakhir Bopfin. Langsung saja ke saham pertama. Ada Buka yang ditutup menguat 1,42% ke harga 284. Kalau dia transaksi asing seminggu kemarin itu net sell. Kalau dia dibongkar semarinya, Buka juga ada distribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal untuk Buka ini juga masih bagus ya. Di Jumat kemarin dia menguat 1,43% dan membentuk higher low. Kalau dilihat dari candle weekly-nya juga bagus, lumayan lah ya. Ada triple bottom nih, kelihatan. Bottom 1 di Maret, bottom 2 di Juli, dan bottom 3 di Oktober. Kalau ditarik tren dari semenjak April 2022 ini seperti ini ya. Nah, ini juga dia akan menembus 300-nya. Kalau menembus 300 sampai 320 tuh mencoba uptrend ya. Dengan kondisi seperti ini ya masih ada peluang untuk Buka. Dan kalau berminat ini kelihatan supportnya itu ya di daerah 274. Nah, ini kan kelihatan udah berminggu-minggu dipertahankan dan itu ada konsolidasi. Kalau mau bagus titik amannya memang 300. Itu konfirmasinya 300-310 itu udah mencoba uptrend ya. Untuk Buka kondisi seperti ini menarik nih Buka, cuman harganya udah kurang ideal ya. Kalau belinya itu sekitar 270 274 ya, itu area belinya. Kalau sekarang udah cukup tinggi karena di area resisten konsolidasi. Kalau bisa tembus 300 tuh menarik. Minggu depan dia mematahkan tren downtrend semenjak April 2022. Seperti itu untuk Buka. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Goto yang ditutup di harga 200 sama harga penutupan hari sebelumnya. Kalau dia transaksi asing net sell. Kalau dia bongkar semarinya, Goto ada akumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, Goto mulai diakumulasi dan juga di tanggal 8 nanti beli-beli mau IPO ya. Saham beli dengan kode saham beli dan infonya, allotmentnya untuk yang ikut IPO itu dapat sekitar 70% sampai 75%. Jadi kita lihat aja, mungkin nggak beli-beli ini bisa arah. Mungkin ditarik arah tapi langsung dibuka satu hari aja ya, potensi arahnya satu hari dan dibuka langsung karena yaitu tadi fix allotmentnya itu 70-75% ya didapat oleh yang ikutan IPO-nya. Jadi ya rame lah, mungkin ada panic selling tuh nanti. Jadi seperti itu untuk Goto ini bagus sebenarnya, udah di atas 200. Yang penting Senin dia tembus 210 tuh ya udah siap-siap ke atas, dia kembali di atas EMA 200-nya dan dia kembali di atas EMA 20-nya. Kalau dilihat dari candle weekly-nya bagus. Ini kelihatan ya, candle inside bar di dalam candle sebelumnya. Ada peluang lah, bisa 210. Ya semoga aja sampai 220 untuk Goto minggu ini. Seperti itu untuk Goto. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada SRTG yang ditutup di harga. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada SRTG yang ditutup di harga 2.510 sama harga penutupan hari sebelumnya. Kalau dia transaksi asing net sell. Kalau dia bongkar semarinya, SRTG hampir sama aja antara akumulasi dan distribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, SRTG kembali di atas 2.500. Apakah ini bagus? Sepertinya bagus nih. Asalkan bisa tembus 2550-nya. Senin kalau tembus tuh sangat berpeluang. Ke 2640, 2650 itu menguji EMA 60-nya ini. Ini yang akan diujinya terdekat resistennya. Potensi up 5% dan stop loss 2% aja nih. Pokoknya tutup di bawah 2500. Kata aja kalau Bapak Ibu mau kasih toleransi sampai bawah juga boleh tuh, cuma 4%. Risk rewardnya seimbang nih atas bawah. Konfirmasi memang downtrend atau pola dead cat bond ya 2400, tapi kelihatannya nih konsolidasi untuk naik untuk SRTG. Kalau dilihat dari candle weekly-nya juga bagus walaupun memang volume nggak sebesar minggu lalu, tapi bagus nih. Dia membentuk higher low tapi lower high. Ya ada peluang untuk naik SRTG. Seperti itu untuk SRTG. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada IMTK yang ditutup terkoreksi 1,79% ke harga 1.640. Kalau dia transaksi asing net sell. Kalau dia bongkar semarinya, IMTK ada distribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal IMTK ada distribusi tapi cukup bagus nih. Double topnya kayaknya rejection dan koreksi juga volumenya kecil. Jadi ini menurut saya sih tetap ada peluang untuk rebound. Dan kalau dilihat nih resistennya 1650 ini resisten. Tapi jaga-jaganya 1600
Ini jangan turun dari itu ya untuk IMTK. Dan ya ini menarik nih untuk IMTK. Menurut saya sih ada peluang rebound. Kalau dia dari candle weekly-nya juga bagus, volume meningkat, higher low. Ya yang penting tutup tembus dulu 1650, 1700 itu minggu depan siap-siap uptrend lagi untuk IMTK. Seperti itu untuk IMTK, volume juga meningkat. Ini biasanya ya konfirmasi nih serius untuk ditarik naik seperti itu. Tapi disclaimer on. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada SCMA yang ditutup menguat 0,84% ke harga 240. Kalau dia transaksi asing net sell. Kalau dia broker semarnya SCMA ada akumulasi ya. CC ajet 404.000 lot, ajet 100.000 lot, yang jual tipis-tipis saja nih 287, 130. Menurut saya ini akumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal SCMA sudah beberapa kali gagal terus tembus 240 nih. Menurut saya sih juga agak rawan ya. Kalau dia koreksi merah Senin tuh berpeluang sampai 232, 24, 226 itu ya. Dia akan menguji EMA 20-nya nih. Jadi Senin tuh harus langsung hijau untuk SCMA ya. Kalau bisa Senin tutup langsung di atas 250 untuk SCMA. Jadi Senin harus naik. SCMA ini ada pola bullish pennant atau pola bisa symmetrical triangle atau pattern flag ya. Ya yang penting kuncinya tetap neckline 250 tembus gas ke atas. Ini kan dia lagi berusaha menembus EMA 200-nya nih gagal terus ya. Dan sentimen juga mau official Piala Dunia ya, itu bisa jadi sentimen positif juga untuk saham SCMA. Jadi tinggal nunggu break 250 siap-siap uptrend SCMA ya sampai 1-2 bulan ke depan. Tapi ini disclaimer on dengan target minimal 300 tuh. Lumayan potensi up masih 20% sampai 300. Seperti itu untuk SCMA. Langsung saja ke saham selanjutnya ada WIRG yang ditutup menguat 2,4% ke harga 256. Kalau dia transaksi asing net sell. Kalau dia broker semarnya WIRG malah ada distribusi. Jadi kemarin itu di markup untuk jualan sepertinya ya. Nih kelihatan broker yang beli itu YPPDCC ya. Top 3-nya itu retail dan yang jual BKAKYU. Ini broker-broker yang biasa dipakai bandar atau broker asing. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal ya jelek ya. Kondisi seperti ini dia naik open gap up tuh, open gap up naik tinggi terus diguyur ya, markup distribusi tapi habis itu turun. Dan kondisi seperti ini menarik nggak menarik menurut saya ya. Tapi kalau nekat loh ya, walaupun candlenya ini kan hammer terbalik ya, tutup di 250 ya pertimbangkan stop loss, udah jangan mikirin lagi. Kalau dia koreksi besok Senin tutup di bawah 250 ya udah tinggalin ya sekitar 4-5% lah stop lossnya. Kalau nekat loh ya, ini kan di area support 250. Ya seperti itu. Untuk WIRG tapi kelihatan tadi kan ada buangan tuh oleh broker-broker yang jarang dipakai retail. Ya kita lihat aja Senin lah ya. Tapi menurut saya sih nggak menarik untuk WIRG. Seperti itu. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada MPPA yang ditutup menguat 12,68% ke harga 151. Kalau dia transaksi asing net buy. Kalau di broker semarnya MPPA ada akumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal MPPA berhasil tembus juga ya. Dan dia mantul dari supportnya 130. Dan ini sih serius naik juga. Ini udah tembus 150 kan. Arah selanjutnya 180 bisa sampai 200. Dan itu pola terbentuk imported and solder. Target dari swing low ke swing high, dari low ke neckline bisa juga nih. 180 minimal nih untuk MPPA. Yang menarik MPPA diperhatikan minggu depan. Seperti itu untuk MPPA. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada MLPL yang ditutup menguat 6,4% ke harga 133. Kalau dia transaksi asing net buy. Kalau dia broker samarinya MLPL didistribusi. Langsung saja ke kalau dia broker samarinya hampir sama aja nih antara akumulasi dan distribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal MLPL sudah membentuk konfirmasi swing low, cuman terlalu offset ya, jebol 130 dia dalam tuh turun sampai 120 tapi habis itu ditarik naik ya. Dan kelihatan juga koreksinya dengan pola kecil ya, ngegocek lah ya. Ada yang kegocek ya pasti ada. Siapa pasti panik ya karena jebol 130 sampai 120 itu 5% 6% kan sayang, biasanya pasti ada yang cut loss dan ternyata habis itu ditarik naik ya. Ini valid nih swing low, targetnya
145 150 itu minggu depan. Jadi MLPL bisa diperhatikan. Pokoknya kalau dia merah lagi udah tinggalin aja untuk MLPL ya. Kalau ada yang mau beli tapi ini disclaimer on. Seperti itu untuk MLPL. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Kios yang ditutup menguat 1,7% ke harga 474. Kalau dia transaksi asing, net buy. Kalau dia bongkar semarinya Kios ada distribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal ya Kios nih kiri kanan aja ya. Crossingan nih. Lihat nggak kemana-mana ya. Memang indikasinya bisa jadi ini nanti double bottom. 500 tembus, gas lagi ke atas. Cuman sudah di bawah 480 ya. Dia coba menembus namun gagal. Ya kalaupun berminat, ya hitung-hitung aja risk rewardnya. Lebih baik kalau Kios ini kalau dia memang serius tunggu dia break 500, cuman terlalu jauh ya. Kalau beli di harga sekarang tuh masih lumayan tuh kalau nekat beli ya. Kalau memang arahnya naik, nah seperti ini bisa nih risk rewardnya ya. Jebol 450 cut aja 6%an. Kalau dilihat ya ini kan dia lagi konsolidasi. Konsolidasinya cuman di bawah 480 udah tuh agak rawan menurut saya. Dia coba nembus 480 gagal. Takutnya sih pola dari karbon dan lanjut turun. Itu aja. Jadi Senin tuh nggak boleh merah untuk Kios. Kalau bisa langsung tutup di atas 480 hari Senin besok. Seperti itu untuk Kios. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada MTDL yang ditutup di harga 585, terkoreksi 0,84%. Kalau dia transaksi asing, net buy. Kalau dia bongkar semarinya, MTDL ada sedikit akumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, MTDL juga kelihatannya nggak menarik juga ya. Likuiditas kecil, tapi ya ini kelihatannya konsolidasi. Cuman konsolidasinya sudah membentuk lower high. Sebelumnya di 630 dan kemudian di 600. Kondisi seperti ini tunggu dia di atas 600 saja itu lebih menarik ya, atau tunggu sekalian di bawah di 560, antri di bawah aja. Harga-harga sekarang tuh harga-harga tanggung antara dia mau naik serius atau turun dulu. Jadi mending wait and see dulu ya. Karena setiap saham tuh nggak bisa selalu dipaksa masuk ya di harga-harga tanggung tuh, jangan. Karena beresiko. Mending sabar, simpan uangnya di RDN, cari momentum yang lain, saham lain, screening lagi. Daripada maksa di saham MTDL ya. Ini nanggung harganya. Saya sih, kalau saya lah ya, lebih baik tunggu dia break 600, tutup di atas itu, atau sekalian di bawah, di 560. Seperti itu untuk MTDL. Langsung saja ke saham terakhir. Ada Bovin yang ditutup terkoreksi 1,8% ke harga 1090. Kalau dia transaksi asing, net sell. Kalau dia bongkar semarinya, Bopin ada sedikit masih distribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, Bopin cukup oke nih. Kayaknya sih ini konsolidasi untuk naik. Hapus saja gambarnya. Ini kelihatan dia rejection area 1080, 1060. Ya ini area supportnya ya. Dan kebetulan di situ dekat dengan EMA 20. Nah, ini bisa jadi support 1060, 1080 ini, dan tarik dari atas seperti ini. Dia mematahkan trend downtrend, dia retest dulu, dan kondisi seperti ini kalau dilihat view lebih panjang, lihat weekly-nya ya. Kalau masih ragu bisa lihat weekly juga bagus nih, higher high higher low, dan bisa jadi ada double bottom. Dan neckline-nya 1300 break. Ya ini peluang sih naik nih 1 bulan ke depan ya. Kalau monthly-nya rejection, volume besar. Kalau dilihat sebelumnya, oh ini juga continuous pattern. Kalau di monthly-nya ada pola pattern flag atau bullish pennant. Jadi menarik nih untuk Bopin, cuma likuiditas kecil juga ya. Lihat, oh lumayan lah ya di 1000-an lot. Stop loss saja kalau jebol 1050, 1040 tuh cut aja dulu. Nggak perlu sampai 1000 ya. Targetnya kemana? Terdekat 1150 sampai 1160 dan 200, 1200 itu untuk Bopin. Jadi menarik juga Bopin diperhatikan minggu depan. Seperti itu. Cukup sampai di sini video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Apabila channel Burnout Trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan dan menjual sahamnya, bisa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran ataupun pertanyaan bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Dan bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru belajar trading, masih bingung memilih saham, bingung membuat trading plan, bisa join trading bersama Borneo Trader. Nanti dipilihkan saham-sahamnya dan dibuatkan trading plannya beserta chartnya dan juga free konsultasi portofolio. Kalau tertarik, DM Instagram Borneo Trader. Sampai ketemu, tetap semangat dan semoga bisa terus cuan.